Tidak semua orang yang tersenyum padamu benar-benar menginginkan kebaikan untukmu. Beberapa orang memakai topeng kebaikan, berbicara dengan kata-kata lembut, dan membuat janji yang sebenarnya tidak pernah mereka niatkan untuk ditepati. Mereka bertindak seolah peduli padamu, namun jauh di dalam hati mereka dipenuhi dengan rasa iri, keinginan untuk mengendalikan, dan manipulasi. Awalnya kamu merasa aman di dekat mereka, tapi seiring waktu, sesuatu di dalam dirimu mulai merasakan kebenaran. Dunia ini penuh dengan ujian, dan terkadang ujian itu datang dalam bentuk manusia. Manusia yang berkata mencintaimu, namun tindakannya berkata sebaliknya. Orang-orang yang hadir dalam hidupmu seolah-olah adalah berkah, tetapi kehadiran mereka perlahan-lahan menjadi beban di hatimu. Namun Allah yang Maha Mengetahui, yang melihat apa yang tidak kita lihat, tidak akan membiarkanmu tetap buta terlalu lama. Dia mulai menunjukkan tanda-tanda. Situasi aneh mulai terjadi. Perubahan sikap yang tiba-tiba. Kebenaran yang sebelumnya tak terucapkan menjadi jelas. Kamu mungkin merasa bingung, tapi jauh di dalam dirimu, sesuatu mulai terbangun. Itu bukan imajinasi. Itu adalah petunjuk dari Allah. Momen-momen ini bukanlah kebetulan. Itu adalah pesan ilahi yang dikirim untuk melindungimu dari bahaya yang belum kamu sadari. Hari ini, kita akan membahas 5 tanda gelap yang Allah tunjukkan tentang seseorang yang berniat buruk padamu. Jika kamu pernah bertanya-tanya kenapa energi seseorang terasa aneh, kenapa kamu kehilangan kedamaian di dekat orang yang terlihat sempurna, atau kenapa hatimu mulai berbisik bahwa ada sesuatu yang salah, video ini untukmu. Mari kita mulai. Semoga Allah membukakan mata kita untuk melihat apa yang perlu kita lihat. Tanda pertama, perkataan mereka mulai bertentangan dengan tindakan. Salah satu tanda awal yang Allah tunjukkan adalah melalui kontradiksi. Ketika perkataan seseorang tidak lagi selaras dengan tindakannya, mereka mungkin berkata bahwa mereka peduli padamu, bahwa mereka menghargai kehadiranmu, bahwa niat mereka tulus. Namun perlahan, perilaku mereka mulai menunjukkan hal yang berbeda. Kamu mulai memperhatikan bagaimana mereka memperlakukanmu saat tidak ada yang melihat. Janji mereka menjadi kosong. Mereka bicara tentang kesetiaan, tapi menghilang saat kamu paling membutuhkan. Mereka bilang tidak akan menyakitimu, namun kamu terus-menerus merasa ragu, bingung, atau kelelahan secara emosional. Kamu mendengar kata-kata manis, tapi hatimu tidak lagi merasa tenang. Allah mengizinkan kontradiksi ini terlihat dengan jelas olehmu, karena ini bukan sekadar ketidakkonsistenan. Ini adalah pengungkapan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tanda-tanda orang munafik ada 3. 1. Jika berbicara, dia berdusta. Jika berjanji, dia mengingkari. 3. Jika diberi amanah, dia berkhianat. Ini bukan kekurangan kecil, ini tanda bahaya. Dan ketika kamu mulai melihat pola ini pada seseorang yang mengaku mencintaimu, itu bukan sesuatu yang boleh kamu abaikan. Itu adalah sesuatu yang harus kamu renungkan. Allah sedang menunjukkan bahwa apa yang mereka ucapkan tidak sesuai dengan isi hati mereka. Tanda-tanda ini tidak muncul secara kebetulan. Allah dengan kasih sayangnya membuka tabir agar kamu tidak membangun masa depan di atas fondasi kebohongan. Ketika kata-kata kehilangan makna dan tindakan lebih lantang dari janji, ketahuilah, itu adalah tanda dari Allah. Ada sesuatu yang tidak beres, dan saatnya untuk melihat segala sesuatu dengan jujur. Tanda kedua, kamu merasa lelah secara spiritual di dekat mereka. Ada orang-orang yang kehadirannya membawa cahaya dalam hidupmu. Kamu merasa tenang di dekat mereka. Hatimu menjadi lembut. Hubunganmu dengan Allah semakin kuat. Kamu diingatkan akan hal-hal baik. Kamu termotivasi untuk menjadi lebih baik. Itu adalah tanda bahwa niat mereka bersih. Tapi ada juga yang lain. Mereka mungkin tidak mengatakan sesuatu yang buruk.
Mereka mungkin tidak secara terang-terangan menyakitimu, tapi setiap kali kamu bersama mereka, hatimu terasa berat. Kamu merasa kering secara spiritual. Kamu mulai meninggalkan salat. Kamu jarang mengingat Allah. Kamu mulai merasa tersesat, bingung, dan terputus. Tapi kamu tidak tahu kenapa. Perasaan itu bukan kebetulan, bukan sekadar suasana hati. Itu adalah peringatan dari jiwamu yang Allah tempatkan di sana. Ketika seseorang menyimpan niat buruk, meskipun disembunyikan di balik senyuman, kehadiran mereka tetap berdampak padamu. Mereka mungkin pandai berpura-pura, tapi jiwamu mengenali apa yang matamu tidak bisa lihat. Kamu mulai merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tapi juga dalam batin. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, ayat 139. Janganlah kamu merasa lemah dan janganlah bersedih hati, karena kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Jika kehadiran seseorang membuatmu merasa lemah, rendah, dan kosong secara emosional terus-menerus, tanyakan pada dirimu, apakah cinta memang seharusnya seperti ini? Apakah damai rasanya begini? Allah membiarkanmu merasakan ketidaknyamanan spiritual ini sebagai perlindungan. Itu adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang salah. Terkadang Allah tidak membongkar seseorang melalui tindakan yang nyata. Kadang, Dia membiarkan hatimu berbicara sebelum matamu melihat kebenaran. Perhatikan bagaimana jiwamu merespon saat kamu bersama seseorang jika cahaya dalam hatimu mulai redup. Mungkin karena kamu berdiri terlalu dekat dengan kegelapan yang menyamar sebagai terang. Allah sedang menunjukkan sesuatu padamu. Dengarkan baik-baik. Tanda ketiga, kehadiran mereka membuatmu menjauh dari Allah. Perhatikan baik-baik apa yang mulai berubah dalam hidupmu sejak mereka hadir. Jangan hanya melihat pada permukaan hubungan. Apakah kamu bahagia, merasa diperhatikan, atau memiliki seseorang untuk diajak bicara? Lihat lebih dalam. Apakah hubungan itu membawa kamu lebih dekat kepada Allah, atau justru perlahan-lahan menjauhkanmu darinya? Coba renungkan. Apakah salatmu kini menjadi tergesa-gesa dan tanpa khusyuk? Apakah kamu mulai sulit bangun untuk salat subuh? Apakah kamu lebih sering menunda-nunda membaca Al-Quran, bahkan lupa membukanya sama sekali? Apakah hatimu terasa berat untuk berzikir, merenung, dan menangis dalam doa seperti dulu? Perubahan seperti ini tidak selalu datang dalam bentuk yang jelas atau mencolok. Seringkali, ia datang dalam bentuk yang sangat halus, begitu halus hingga kamu nyaris tidak menyadarinya. Sedikit demi sedikit, rutinitas ibadahmu mulai terkikis. Kebiasaan-kebiasaan yang dulu menguatkan ruhaniamu perlahan menghilang dari keseharianmu. Yang dulu menjadi sumber ketenangan, kini terasa berat. Yang dulu membuat hatimu lapang, kini tidak lagi kamu kejar. Kamu mulai sibuk dengan percakapan dunia, terlalu larut dalam emosi, atau terjerat dalam pikiran dan harapan pada manusia, yang justru membuatmu lupa bahwa hanya Allah lah tujuan hidupmu. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita, seseorang akan mengikuti agama teman dekatnya, maka perhatikanlah dengan siapa kalian berteman. Hadis, riwayat Abu Daud. Ini bukan hanya berlaku untuk pertemanan, ini juga berlaku untuk hubungan yang kamu anggap spesial. Seseorang tidak harus menjerumuskanmu secara terang-terangan. Bahkan, mereka yang terlihat religius, yang kata-katanya terdengar indah, bisa jadi membawa energi yang membuatmu lengah terhadap prioritasmu sebagai hamba Allah. Bukan semata-mata tentang apa yang mereka katakan, tapi tentang kehadiran mereka. Apakah kehadiran itu menghidupkan atau mematikan hatimu terhadap Allah? Jika kamu mulai merasa jauh dari Allah sejak orang itu masuk dalam hidupmu, itu bukan cinta. Itu adalah peringatan. Jika kamu lebih sering lalai, merasa gelisah tanpa sebab,
atau tidak lagi memiliki semangat untuk mendekat kepada Allah seperti dulu. Itu bukan pertanda hubungan yang sehat. Itu tanda bahwa jiwamu sedang terluka tanpa kamu sadari. Allah adalah Al-Latif, Maha Lembut. Dia tidak langsung menghukum. Dia memberi tanda sedikit demi sedikit melalui hatimu sendiri. Dia membuatmu gelisah, kehilangan ketenangan, kehilangan semangat ibadah. Bukan untuk menyiksamu, tetapi untuk menyadarkanmu. Jika sebelum orang itu datang, kamu merasa lebih tenang, lebih dekat dengan Allah, lebih khusyuk dalam ibadah, lalu sekarang semua itu menghilang. Itu bukan kebetulan. Itu adalah pesan yang sangat halus namun penting. Kamu sedang kehilangan arah. Ini bukan tentang menyalahkan orang lain. Ini tentang keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Apakah hubungan ini benar-benar berkah, atau hanya topeng ujian yang sedang Allah gunakan untuk menguji keimananmu? Allah tidak akan membiarkan hambanya tersesat begitu saja. Tapi terkadang, kita sendiri yang menolak melihat tanda-tandanya. Kita keras kepala. Kita terbuai oleh perhatian, oleh rasa nyaman sesaat, dan kita lupa. Kenyamanan dunia yang menjauhkanmu dari Allah bukanlah rahmat. Itu adalah jebakan. Jika hari ini kamu merasa hatimu dingin terhadap ibadah, kehilangan semangat spiritual, dan merasa kosong di dalam, berhentilah sejenak. Lihat kembali siapa yang hadir dalam hidupmu dan apa pengaruhnya terhadap akhiratmu. Apakah kehadiran itu membuatmu lupa jalan pulang? Jangan abaikan jarak yang mulai terbentuk antara kamu dan Tuhanmu. Jangan tutup mata terhadap kerinduan jiwa yang mulai terabaikan. Jika semua perubahan buruk itu bermula dari kehadiran satu orang, maka itu bukan cinta. Itu adalah ujian, dan kamu sedang diuji. Memilih cinta yang menenangkan jiwa, atau cinta yang membutakan mata hati. Dengarkan hatimu. Allah sedang memanggilmu kembali. Jangan terlambat menyadari. Nomor 4. Allah menampakkan wajah asli mereka di saat-saat ketidaksepakatan seseorang yang berpura-pura hanya bisa mempertahankan perannya untuk waktu tertentu. Mereka bisa terlihat lembut selama segala sesuatu berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Mereka bisa tampak sabar selama kamu tidak membantah. Mereka bisa kelihatan penyayang selama kamu tetap setuju dan mengikuti arus. Tapi ujian yang sebenarnya datang bukan saat semuanya berjalan mulus, melainkan ketika kamu mulai berkata tidak, ketika kamu menetapkan batas, ketika kamu memilih jalan yang benar, bukan jalan yang mereka anggap mudah atau menguntungkan untuk mereka. Itulah momen di mana Allah menyingkap tabir yang selama ini menutupi wajah asli mereka. Wajah yang sebelumnya tampak ramah, bisa berubah menjadi dingin dan menyakitkan. Kata-kata yang dulu terdengar manis, bisa berubah menjadi tajam dan menyudutkan. Nada bicara yang lembut bisa menjadi sarkastik, sinis, bahkan penuh kemarahan. Itulah saat kamu mulai sadar bahwa selama ini mereka bukan benar-benar menghormatimu. Mereka hanya menikmati kenyamanan ketika kamu tunduk dan menyesuaikan diri dengan ekspektasi mereka. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 29. Atau apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kebencian mereka? Ayat ini bukan sekadar peringatan, tetapi juga penghiburan bahwa Allah melihat apa yang tersembunyi di balik senyum palsu dan perhatian pura-pura. Dan Dia, dengan penuh kasih sayang kepada hambanya yang tulus, akan mengatur situasi tertentu agar kebenaran itu keluar ke permukaan. Dan yang menarik, Allah tidak selalu menunjukkan kebenaran itu melalui peristiwa besar atau kehancuran total. Seringkali, momen-momen kecil, perbedaan pandangan, percakapan yang jujur, atau ketegasanmu dalam menjaga prinsip, cukup untuk membuka tabir. Satu kalimat jujur darimu bisa memunculkan reaksi berlebihan dari mereka yang ternyata selama ini tidak setulus yang kamu kira. Orang yang benar-benar mencintaimu, yang memiliki niat baik dan hati yang bersih,
tidak akan berubah menjadi kasar hanya karena perbedaan. Mereka mungkin tidak setuju, tapi mereka tetap menghormatimu. Mereka mungkin merasa tidak nyaman, tapi mereka tidak akan memanipulasimu. Mereka tetap mengusahakan pemahaman, bukan memaksakan kemenangan. Tapi, ketika kasih yang mereka tunjukkan ternyata hanyalah kedok dari keinginan untuk mengendalikanmu, maka ketidaksepakatan kecil bisa membuat mereka meledak. Mereka bisa bersikap pasif-agresif, menghukummu dengan diam, atau bahkan memainkan peran korban demi menyudutkanmu. Ketahuilah, ini bukan kamu yang berubah. Ini adalah mereka yang akhirnya menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Dan disinilah peran penting kesadaran spiritual. Melihat momen-momen sulit itu bukan sebagai kutukan, tapi sebagai petunjuk ilahi. Allah tidak sedang menghukummu ketika konflik terjadi. Sebaliknya, Dia sedang membuka matamu agar kamu tidak terus-menerus tertipu oleh janji yang indah, tapi kosong, oleh kepribadian yang ramah, tapi manipulatif. Allah mengizinkan momen ketidaksepakatan itu agar kamu dapat membedakan mana hubungan yang dibangun atas dasar kasih dan mana yang dibangun atas dasar kontrol. Terkadang kamu perlu bertentangan untuk bisa melihat siapa yang masih berdiri bersamamu, bukan karena setuju, tapi karena tulus. Kamu butuh mengatakan tidak untuk melihat siapa yang mencintaimu tanpa syarat. Dan kamu harus berani menjaga batas untuk melihat siapa yang benar-benar menghargaimu sebagai pribadi, bukan hanya sebagai alat untuk memenuhi keinginan mereka. Jadi, saat konflik muncul dan seseorang menunjukkan wajah yang belum pernah kamu lihat sebelumnya, jangan buru-buru meminta maaf hanya demi menjaga kedamaian palsu. Perhatikan, renungkan, karena bisa jadi itu bukan sekadar konflik, itu adalah wahyu. Sebuah tanda dari Allah, petunjuk yang halus namun kuat bahwa ada kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dan seperti biasa, Allah tidak menyingkapkan sesuatu kecuali karena Dia ingin melindungimu dari sesuatu yang lebih buruk di masa depan. Nomor 5. Allah mengirim tanda melalui mimpi, doa, dan penundaan. Ada saat-saat dalam hidup ketika logika tak memberi jawaban, ketika segalanya di luar tampak masuk akal, tapi hatimu terasa gelisah. Saat itulah Allah mulai berbicara padamu, bukan lewat suara, tapi melalui tanda-tanda, melalui hal-hal kecil yang membawa makna besar. Mungkin kamu meminta kepada Allah agar hubungan ini berhasil. Kamu ingin semuanya berjalan lancar. Kamu merasa siap. Tapi entah kenapa semuanya terus tertunda. Hari berganti minggu, rencana terus gagal, percakapan tak berjalan mulus. Dan sekeras apapun kamu mencoba, kamu merasa seperti terus menunggu. Ini bukan selalu hukuman, terkadang ini adalah perlindungan. Allah mungkin menunda apa yang kamu inginkan, karena Dia tahu apa yang tidak kamu ketahui. Mungkin orang yang begitu kamu genggam erat itu sebenarnya tidak ditakdirkan untuk ikut dalam perjalanan hidup yang Allah siapkan untukmu. Mungkin hubungan yang kamu kira sebagai masa depan justru akan menghancurkan ketenanganmu. Terkadang kamu mulai melihat mimpi aneh yang membuatmu merasa tidak tenang. Mimpi itu mungkin tidak langsung masuk akal tapi membekas dalam hati, membuatmu merenung, tak cepat hilang bahkan terkadang berulang. Ini bukan sekadar mimpi acak. Bisa jadi ini sinyal spiritual. Kamu mungkin juga merasa terdorong untuk terus mengucap doa tertentu. Doa meminta kejelasan. Doa meminta petunjuk. Kamu bahkan tak tahu kenapa doa itu terus keluar dari lisanmu. Tapi ia datang berulang kali. Itu dari Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada yang menambah umur seseorang kecuali kebaikan, dan tidak ada yang menolak takdir kecuali doa." Doa itu kuat. Ia menghubungkan hatimu langsung dengan Yang Maha Tahu tentang masa depan. Dan saat kamu merasa tersesat, bingung, atau ragu, doamu menjadi cahaya.
Jadi saat penundaan terjadi, saat hatimu tak tenang, saat mimpi mengusik kedamaianmu, jangan abaikan. Dan jangan buru-buru memperbaikinya dengan caramu sendiri. Sebaliknya, berhentilah sejenak. Renungkan, dengarkan. Allah tidak diam. Dia mengirim tanda-tanda melalui cara yang seringkali kita abaikan. Pintu yang tertutup, jawaban yang tertunda, perasaan aneh di hati, doa yang terus terucap padahal tidak direncanakan. Semua itu bisa jadi adalah rahmat-Nya. Karena Allah tidak hanya memberimu apa yang kamu minta. Dia memberimu apa yang akan membuatmu tetap aman. Dan terkadang itu berarti menghilangkan sesuatu yang kamu kira kamu butuhkan, demi memberikan ruang untuk sesuatu yang benar-benar kamu pantas dapatkan. Perhatikan tanda-tandanya. Apa yang terasa seperti penundaan bisa jadi adalah penyelamatan. Apa yang terasa seperti kehilangan bisa jadi adalah awal dari kedamaian. Dan apa yang belum kamu mengerti hari ini, suatu saat nanti akan membuatmu bersyukur. Karena Allah melihat apa yang tidak kamu lihat. Jangan pernah percaya bahwa sesuatu bisa tersembunyi dari Allah. Dia melihat apa yang orang lain coba tutupi. Dia mendengar apa yang tak mereka ucapkan. Dan dia tahu apa yang tersembunyi dalam hati mereka, meski mereka berpura-pura peduli. Jadi, saat Allah mulai menunjukkan padamu sesuatu yang menyakitkan, saat niat seseorang menjadi jelas, itu bukan untuk menghancurkan hatimu. Itu untuk melindunginya. Kamu mungkin tidak mengerti diamnya. Kamu mungkin tidak menyukai perpisahannya. Tapi justru di saat-saat sunyi yang menyakitkan itulah Allah sedang menuntunmu menjauh dari bahaya. Dia sedang menghapus apa yang bisa menghancurkan kedamaianmu dan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang tidak kamu sadari kamu butuhkan. Setiap penundaan, setiap peringatan, setiap doa yang tak terjawab, semua itu ada alasannya. Kamu tidak sendiri. Allah tidak pernah mengambil tanpa tujuan. Dan Dia tidak pernah memperlihatkan tanpa hikmah. Maka percayalah pada tanda-tanda itu. Percayalah pada perasaanmu. Percayalah pada apa yang terbuka. Karena apa yang Allah tunjukkan bukan untuk melukaimu, tapi untuk menyembuhkanmu. Tapi bahaya yang sebenarnya bukan pada apa yang diungkapkan. Bahaya yang sesungguhnya adalah saat kamu memilih untuk mengabaikannya. Kalau kamu pernah merasa diselamatkan oleh tanda dari Allah yang awalnya tidak kamu pahami, jangan lupa ucapkan Alhamdulillah.